anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa dan berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita semangati dulu diri kita dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa sih itu gagasan pokok, apa sih itu gagasan pendukung. Nah, sekarang kita review kembali ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, gagasan pokok dan pendukung untuk lebih dalamnya lagi, oke? Yang kedua, itu ada langkah-langkah membuat ringkasan. Bagaimana sih membuat ringkasan dengan tepat? Nah, nanti kita akan lihat ya langkah-langkahnya itu seperti apa. Lalu selanjutnya, nah, setiap bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf anak-anak. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sebelah tentang teks bacaan mengenai karapan sapi. Nah, teks bacaan tersebut terdiri dari ada beberapa paragraf di dalam teks tersebut. Oke. Gagasan pokok itu biasanya sering disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok, ataupun pokok pikiran. Nah, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Letaknya juga biasanya ada di awal, lalu ada di akhir, dan campuran atau awal dan akhir. Oke. Selanjutnya kita ke ciri-ciri gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok itu yang pertama, biasanya sifatnya lebih umum dari kalimat lainnya. Oke, lalu yang kedua, tadi sudah Ibu sampaikan sedikit kalau letaknya ada di awal, akhir maupun campuran. Selanjutnya, biasanya gagasan pokok ini dapat berdiri sendiri jika kalimat lain itu dihilangkan. Jadi seperti itu anak-anak, ciri-ciri dari gagasan pokok. Oke, selanjutnya kita ke gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menyusun kalimat penjelas. Ciri-cirinya juga ada. Nah, yang pertama, biasanya lebih khusus sifatnya dari kalimat lainnya. Kedua, satu paragraf biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Lalu yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka sulit dipahami maksudnya. Yang terakhir, biasanya gagasan pendukung ini berupa contoh-contoh maupun dari pernyataan-pernyataan pada kalimat tersebut. Nah, tadi kita sudah review kembali, sudah melihat kembali apa sih itu gagasan pokok, apa sih itu gagasan pendukung. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membahas tentang langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, di sini Ibu memaparkan kalau langkah-langkah dalam membuat ringkasan itu ada 3 anak-anak. Nah, yang pertama, membaca dengan cermat. Nah, membaca dengan cermat ini kalian tidak perlu terburu-buru, tetapi kalian memahami apa sih tentang bacaan ini itu tentang apa. Nah, lalu yang kedua, pastinya kalau kalian sudah tahu membaca, kalian juga harus mencatat gagasan pokok atau hal penting apa sih yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, yang ketiga, kalau kalian sudah membaca, sudah mencatat hal yang penting, dan yang ketiga itu kalian menuliskan kembali gagasan sesuai dengan urutannya. Nah, jadi sudah membaca, sudah mencatat apa yang penting, sekarang kalian tinggal menuliskan kembali gagasan sesuai dengan urutannya. Oke anak-anak, di sini Ibu punya satu teks bacaan yang terdiri dari 2 paragraf. Oke.
teks bacaan ini tentang Tumpeng Sewu. Nah, dalam teks bacaan ini, Ibu sudah membedakan. Nah, kita lihat dulu dari paragraf pertama. Nah, oke, Ibu akan membaca, kalian juga akan menyimaknya dengan baik-baik ya. Oke. Keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Hal ini tak mengherankan jika banyak wisatawan asing tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Mereka tidak hanya tertarik akan keindahan alamnya saja, melainkan juga kebudayaan asli Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat masing-masing. Salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, oke. Dari paragraf pertama ini, kita lihat kalau gagasan pendukungnya itu ada di awal anak-anak. Nah, lihat kalau kalimat utamanya itu sudah inti atau idenya itu mengenai keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga macam negara. Oke. Nah, jadi itu anak-anak untuk gagasan pokok di paragraf pertama. Oke, jadi untuk paragraf kedua kalian bisa simak dan kalian bisa baca tentang apa sih di paragraf kedua itu. Oke, kalau kalian sudah membacanya, Ibu sudah kasih clue jika gagasan pokok itu dari paragraf kedua mengenai Festival Tumpeng Sewu merupakan acara tahunan. Nah, itu anak-anak. Nah, jadi kita sudah review bagaimana sih tentang gagasan pokok. Nah, itu tentang gagasan pokok. Lalu, selanjutnya, nah, tadi kita sudah mencoba mereview kembali apa sih tentang gagasan pokok. Nah, lalu kita juga sudah tahu mengenai langkah-langkah dari membuat ringkasan. Nah, tadi kita sudah coba, sekarang yuk kita latihan. Sekarang kalian buka buku tematik, kalian baca halaman 77. Oke, silahkan kalian buka dan kalian baca dulu tentang apa sih bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut. Nah, oke. Kalau sudah, silakan kalian tentukan gagasan pokok dan tuliskan ringkasan cerita berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Nah, jadi ringkasan cerita ini kalian harus melihat dari langkah-langkah sebelumnya yang sudah Ibu berikan atau jelaskan kepada kalian. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mereview kembali mengenai apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, dan bagaimana sih menulis, meringkas, langkah-langkahnya itu bagaimana sih. Nah, sekarang kalian latihan secara mandiri, buka buku tematik kalian yang 4A, silahkan dibuka halaman 77. Nah, kalian silahkan dicari apa sih gagasan pokok dari teks tersebut, lalu ringkaslah teks bacaan tersebut menggunakan langkah-langkah yang sudah tadi Ibu berikan ya. Kalian pahami, kalian teliti lagi apa langkah-langkah yang harus kalian ketahui. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat pastinya untuk kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Bye!